Mencintai manusia tanpa batas itu ternyata mustahil. Akhirnya yang tak berbatas itu adalah mencintai pencipta kita. Aku dulu menikah karena cinta yang terbatas itu. Ya, aku masih dilengkungi bahwa gelora cinta ini tidak akan pernah musnah. Bahkan aku rela meninggalkan tauhid alias keyakinanku pada Allah semata dan meyakini cinta pada manusia. Pria yang menurutku luar biasa adalah satu-satunya cinta yang tak akan pernah punya ujung. Namun seolah Allah lah yang justru selalu mengulurkan tangannya sejauh aku melangkah. Allah lah yang terus membisikkan padaku, kembalilah pada cintaku. Demikian. Selama 10 tahun, bahkan hingga aku memiliki anak, Allah terus menantiku di ujung senja bahwa hambanya yang hina ini suatu hari sebelum mati akan kembali. Kembali pada tauhid. Allah yang esa, tidak berputra dan tak pula diputrakan. Berikan aku kekuatan untuk meninggalkan cintaku yang terbatas itu dan merengkuh cinta abadiku pada Ilahi, pada Islam kembaliku. Dalam rentang waktu ketika Anda itu secara administratif adalah seorang Kristiani gitu ya, tetapi ada mulai muncul benih-benih perasaan perang batin tadi. Adakah hal yang mungkin lebih fundamental yang mungkin Mbak rasakan sebagai ini itu menyalahi tauhid gitu? Prinsip-prinsip keyakinan yang membuat itu lebih fundamental dibandingkan dengan hanya calling-calling tadi atau nostalgia atau kenangan yang kemudian tiba-tiba datang muncul gitu untuk kayak mengingatkan gitu, tetapi lebih pada alasan prinsipil atau fundamental tentang tauhid itu sendiri atau keesaan itu. Iya, sebenarnya gitu juga saya pikirkan dulu kan, ketika ya nggak kayak ya mungkin saya karena udah dasarnya Muslim tadi ya dan sudah dapat ilmu juga kan dulu, entah kenapa saya murtad dulu. Terus habis itu kayak nggak masuk di ini aja, di akal saya aja seperti itu, karena ya udah di mindset saya itu ya kayak keesaan itu tadi seperti itu. Terus saya sempat tahun berapa itu sempat ada kosongnya, jadi kayak pikiran itu tak saya kosongkan aja, jadi nggak gimana ya, saya berdoa, saya diem, duduk, berdoa, saya ingat dulu duduk di pojokan tempat tidur, berdoa gitu, saya berdoa aja udah pada Tuhan gitu, nggak tahu pokoknya. Nggak tahu Tuhan yang mana, pokoknya Tuhan gitu ya. Pada Tuhan aja saya doa banyak gitu, tapi doa sama Tuhan. Di gitu dalam aja. rumah, di dalam kamar di rumah, gitu. gitu. Jadi ada juga alasan-alasan fundamental yang terus sebetulnya itu menggelayuti perasaan Mbak yang itu cukup prinsipil ya, cukup cukup dasar gitu, karena memang dulu sekolahnya kan diajari tentang keesaan, tentang ketauhidan, tentang hal-hal yang bertentangan gitu secara prinsip keyakinan gitu, yang itu terus menggelayuti dan ditambah lagi juga dengan istilahnya calling tadi ya, panggilan-panggilan secara tidak sadar ya, alam bawah sadar lewat mimpi, kemudian diperdengarkan mungkin adzan atau sholawatan gitu, yang itu seperti kemudian mengingat. Nah, sampai pada akhirnya titik di mana Mbak akhirnya sholat itu boleh diceritain nggak? Ini kan kita bicaranya dari awal proses ya, semakin gradual ya, tebal hingga paling tebal, ini gimana? Nah dulu saya inget tuh awal pandemi itu sempat saya punya mah ya. Terus saat itu ada seorang pesohor yang meninggal, ada berita di TV. Nah dihadapkan dengan pandemi lagi yang banyak meninggal juga ya waktu meninggal itu. Juga waktu itu. Terus saya tuh nggak berani kayak nonton, terus kayak ada berita orang meninggal tuh kayak aduh takut aja seperti itu. Nggak mau mendengar atau menjauh dari berita-berita kematian. Iya betul kayak gitu. Terus habis itu saya sebelum sholat itu kayak kangen aja, kayak
tiba-tiba saya baca Quran dari HP gitu kan. Tiba-tiba aja gitu. Baca, pengen aja kangen baca Quran. Terus kok dari HP berarti udah download? Udah download. Udah download dari HP, baca Quran. Tapi saya pikirannya, saya baca Quran ini diterima nggak ya gitu kan. Tapi beberapa hari, tapi nggak rutin sih, nggak terus tiap malam gitu. Beberapa kali saya baca Quran seperti itu. Tapi itu tanpa sepengetahuan suami maupun anak? Iya, karena pas sudah pada tidur sih biasanya. Terus habis itu pada suatu ketika ya kan sering ya kalau lihat anak tidur diciumin, dipeluk-peluk gitu, terus jadi doain kelonan gitu ya. Semoga ya misalnya udah gede takjub aja, ya ampun nak kamu udah gede, terus diciumin, disayang-sayang kayak gitu. Terus tapi mungkin nggak tahu kalau dulu gimana, tapi pada saat itu saya merasanya semoga jadi anak yang beruntung ya anaknya, besok sukses lebih dari bapak ibu. Terus kepikiran kalau kamu udah gede, ibu umur berapa ya, terus kayak gitu. Terus kalau kamu udah dewasa, seibu masih hidup nggak ya saya gitu kan. Terus itu langsung waktu itu saya ingat banget, waktu kelonan itu langsung saya bangun, saya wudhu, terus berjingkat ke kamar sebelah, yang waktu itu dipakai suami saya. Saya nyari apapun, karena dulu kan saya ingat mukena saya dulu tuh disimpan 21 tas yang belum dibongkar kan. Jadi masih ada mukena yang diingat bahwa masih disimpan, belum dibuang? Belum. Nah itu saya cari nggak ada. Terus waktu itu saya cuman pakai apa ya? Oh terus nyari, kan ada shawl itu kan. Nggak ada juga, jadi saya cuma pakai selimut dulu, sholat pakai selimut. Terus saya ingat di pojokan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya sholat. Mulai saya itu. Terus, ya, saya merinding Mbak ceritanya itu. Terus, mulai saat itu saya sholatnya sembunyi-sembunyi di rumah. Nggak apa-apa Mbak. saya ikut menangis juga loh Mbak. Karena nggak semua orang punya privilege untuk punya kerentek itu tadi ya Mbak. Bahkan tiba-tiba itu out of nowhere gitu. Yang tiba-tiba nyium anak gitu. Kemudian kepikiran tentang masa depan, kalau nanti saya nggak ada gimana ya anak saya gitu. Terus tiba-tiba apa ya, kayak semacam ada strom listrik gitu, krek gitu yang kemudian Mbak tiba-tiba udah sampai otak gitu, ayo sholat gitu kan. Semacam itu ya, yang itu nggak setiap orang mungkin punya kesempatan untuk seperti itu Mbak. Dan tiba-tiba Mbak mencari mukena yang Mbak ingat masih disimpan tapi ternyata nggak ada ya. Terus pokoknya saat itulah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat syahadat artinya Mbak kembali lagi ke portal awal gitu ya. Kan tadi kayak di portal apa ya, dunia lain gitu, kemudian balik lagi. Dan saat itulah ketahuan. Belum. Kan itu jam berapa Mbak boleh tahu sholatnya? Udah malam mungkin ya, udah hampir. Tapi ada suami saat itu? Atau lagi pergi? Enggak, ada di kamar sebelah. Sudah tidur, sudah pada tidur, berarti sudah malam ya. Hari berikutnya, kan biasa ya ngajak anak pergi kemana. Pokoknya saya tetap nyari mukena saya itu dan ketemu sama sajadah pemberian bapak saya itu yang masih saya pakai sampai sekarang. Itu ketemu, terus sebisa mungkin saya sholat, tapi sembunyi-sembunyi. Kan waktu itu karena pandemi ya, jadi saya kerja dari rumah. Dan suami karena orang survei kan, jadi pergi-pergi. Kegiatan di stop dan nggak ada kan nggak WFH semua berarti ya? Nggak WFH, jadi nggak ada pekerjaan sama sekali. Karena kan nggak boleh kemana-mana kan dulu, lockdown juga, dan kami juga menjaga benar-benar di rumah terus kan dulu itu. Wah itu kucing-kucingannya gimana tuh mau sholat? Nah itu kalau sholat subuh saya bangun sepagi mungkin, karena kan bangunnya agak siang juga ya, jam 6 baru bangun gitu kan. Pas gelap-gelap habis adzan saya sholat. Terus kalau waktu dia menjemur di luar tuh sama anak saya pasti ngikut. Mereka di luar kan agak lama ya saya sholat. Terus kalau sore kan kadang pergi
nggak tahu kemana gitu, jalan-jalan sama anak. Nah itu saya biasanya sholat maghrib itu yang agak susah itu kayaknya. Atau kalau pulang saya agak lupa juga ya, dulu kan pulangnya mepet maghrib gitu kan, kalau adzan saya langsung sholat gitu kan, terus berek udah, mukena lupa saya sembunyiin di mana dulu. Terus kalau isya otomatis ya kalau saya tunggu semua udah tidur atau sekalian pas tahajud gitu. Tapi boleh tahu nggak Mbak, waktu itu akhirnya ketahuan tuh seperti apa? Ketika itu salah prediksi atau gimana? Ya kayak tadi kan mereka menjemur di luar kan biasanya. Mungkin itu saya pas sholat apa ya? Mungkin ya siang lah, entah sholat asar atau duhur. Tiba-tiba aja anak saya, kan jarang ya kami nutup pintu kamar tuh jarang banget. Kecuali kalau misalnya ada apa tuh baru nutup pintu kamar. Bu, gitu buka pintu, terus dia bilang, Pak, Ibu sholat kayak gitu. Nah, anak sih nggak apa-apa, tapi suami mungkin langsung diem aja. Waktu itu suami cuma diem? Iya, diem, belum yang gimana-gimana itu. Tapi sebelum terjadi peristiwa kepergok itu kan pastinya ada ya hal yang berubah ya, yang mungkin Mbak pikir suami merasa nggak bahwa Mbak berubah? Mungkin dari cara berpikir, dari cara kebiasaan atau apapun yang mulai curiga gitu sama sekali nggak ada? Kayaknya nggak deh, belum, nggak segitunya, nggak curiga. Misalnya karena diajak ke gereja udah nggak mau, gitu, atau mungkin berdoa di tempat makan gitu kan, biasanya kan berdoa dulu gitu. Tapi Mbak juga sudah tidak mau melakukan itu, atau ada hal-hal nggak yang membuat curiga suami? Kalau sama sekali Mbak cukup lihai dalam. Karena kami biasa ya kalau mau makan bareng juga udah doa min, udah nggak yang misalnya yang seperti yang terus yang gitu. Itu nggak terus, atau misalnya apa ya, dulu kan sempat ya kalau pandemi itu ada kunjungan gitu kan. Kunjungan misalnya gereja datang ke rumah-rumah. Oke. Terus itu ya saya ikut aja gitu. Ya udah, mereka berdoa ya udah saya diam aja kayak gitu. Tapi itu sudah mulai sholat ya? Mungkin sudah ya, lupa saya. Terus setelah itu ya, tapi nggak, sepertinya ya dia nggak curiga yang seperti itu. Jadi ada perubahan sikap, terus ada ya pertengkaran lah ya, maksudnya adu mulut. Pernah ada adu mulut sampai seperti itu? Itu ya setelah tahu itu, tahu saya. Anak sendiri usia kan udah hampir bisa ya membedakan ya ini, bahwa ada di dalam keluarga ada 2 jalur kereta nih, ada yang satu ke Jakarta, satu ke Bandung ya istilahnya. Dan nggak bisa, dia harus memilih gitu, mau ikut yang ke Bandung atau ke Jakarta atau seperti apa Mbak menuntunnya ya, atau suami mungkin juga dalam hal itu mempunyai keinginan untuk menuntun ke tempat jalur dia gitu, tidak ke jalur Mbak. Ya mungkin sempat ya, mungkin ya. Tapi karena mungkin orang bilang, bukan orang sih, mungkin suami saya bilang kalau misalnya sudah punya keputusan itu ya apa ya, agak kekeh gitu loh. Terus dulu sempat ya, kalau mungkin dia juga pengen anak ikut tuh, karena pas dulu saya ingat banget pas Natal kayaknya dia ikut ke gereja, anak saya ikut gereja. Dalam hal ini Mbak, berarti apakah ada masih terjadi ketegangan itu, atau sudah mulai nafsi-nafsi gitu sendiri ya, sudah kamu non muslim, aku muslim dan seterusnya seperti itu? Kalau sekarang, kalau kesini sudah sebenarnya ada suasana itu agak nggak enak itu bertahun-tahun sebenarnya kan. Kalau misalnya ada apa nanti pokoknya diem aja. Nanti kalau misalnya ngomong apa tuh ke anak, jadi nggak ke saya. Misalnya semakin kesini mungkin karena dia ya nggak tahu ya, pokoknya sudah apa ya, nggak tahu menerima atau apa, sudah lebih landai aja ke ininya. Tapi kecenderungannya anak lebih ikut sudah keyakinan ya Mbak daripada keyakinan suami. Iya. Kan dulu sebenarnya pas saya masih
belum alaf lagi itu sebenarnya orang tua udah menerima kan. Mungkin pertama maaf ya, saya cuma menjaga perasaan saja Pak Bu ya, bukan berarti saya nggak mau datang tuh nggak. Saya nggak mau juga Bapak Ibu tuh